Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safniarti, calon guru penggerak Angkatan 9 dari Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 1.4 Budaya Positif. Kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Disiplin positif merupakan unsur utama terwujudnya budaya positif di sekolah. Sebagai seorang guru, saya bertanggung jawab mewujudkan budaya positif di lingkungan sekolah saya. Agar bisa mewujudkan budaya positif di lingkungan sekolah, maka saya harus memahami disiplin positif, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol, restitusi, keyakinan sekolah atau kelas, segitiga restitusi, dan keterkaitannya dengan materi sebelumnya, yaitu filosofi pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara, nilai dan peran guru penggerak, serta visi guru penggerak. Selain memahami konsep budaya positif, saya juga perlu berkolaborasi dengan sesama warga sekolah. Jika budaya positif telah terwujud, maka akan tercipta sekolah yang aman, nyaman, dan menyenangkan. Disiplin positif. Disiplin positif adalah disiplin yang berasal dari diri sendiri. Disiplin ini muncul karena rasa tanggung jawab yang tumbuh dalam diri untuk melaksanakan tindakan sesuai hati nurani tanpa paksaan atau karena ingin dihargai oleh siapapun. Teori motivasi, hukuman, dan penghargaan. Ada 3 motivasi perilaku manusia untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan dan penghargaan dari orang lain, untuk menjadi orang yang mereka inginkan, dan untuk menghargai diri sendiri. Motivasi yang diharapkan muncul dari dalam diri siswa saat berperilaku adalah motivasi ketiga, karena motivasi ketiga merupakan motivasi intrinsik yang muncul dari dalam diri siswa, berdampak lama, dan tidak terpengaruh oleh hukuman atau hadiah. Ada 5 posisi kontrol guru. Sebagai penghukum, pembuat orang merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Posisi kontrol guru yang paling baik adalah posisi manajer karena fokus pada murid, sehingga murid menjadi siswa yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Kebutuhan dasar manusia diantaranya bertahan hidup, mendapatkan kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan, kesenangan, dan penguasaan. Guru harus memahami kebutuhan siswa baik dalam pembelajaran maupun dalam menyelesaikan permasalahan siswa. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan yang diyakini oleh anggota kelas untuk menumbuhkan motivasi intrinsik dan budaya positif di kelas tersebut. Segitiga restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi mengajarkan murid untuk mencari solusi dari permasalahan yang mereka hadapi, memperlakukan orang dengan baik. Guru yang berperan sebagai manajer menggunakan segitiga restitusi untuk menyelesaikan masalah. Adapun tahapannya adalah menstabilkan identitas, memvalidasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Hubungan disiplin positif dengan filosofi pemikiran KHD.
Dengan menjalankan budaya positif, maka akan mempermudah tercapainya tujuan pendidikan nasional sesuai dengan filosofi KHD, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid dan bersifat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada murid. Hubungan disiplin positif dengan nilai dan peran guru penggerak. Budaya positif dapat terwujud jika seorang guru memiliki 5 nilai guru penggerak, diantaranya berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Budaya positif dapat terwujud dengan mendorong kolaborasi antar semua warga sekolah melalui keyakinan kelas atau sekolah yang harus disepakati dan dijalankan bersama. Hubungan disiplin positif dengan visi guru penggerak. Salah satu perubahan yang diinginkan sesuai dengan visi guru penggerak adalah terbentuknya budaya positif di sekolah sehingga diperoleh sekolah yang nyaman, aman, dan berpihak pada murid. Untuk mewujudkan visi guru penggerak, dibutuhkan prakarsa perubahan sesuai filosofi KHD dan profil pelajar Pancasila. Saya sudah memahami konsep-konsep inti dalam modul budaya positif berkaitan dengan disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Hal yang menarik buat saya adalah guru tidak boleh memberikan penghargaan yang berlebihan seperti pemberian bintang karena membuat anak tergantung pada penghargaan tersebut. Perubahan yang terjadi pada cara berpikir saya dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah setelah saya mempelajari modul ini, yaitu terjadi perubahan dari posisi sebagai penghukum dan posisi teman menjadi posisi diri sebagai manajer. Pengalaman yang pernah saya alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif baik di lingkup kelas maupun sekolah adalah saya pernah menangani siswa yang sering terlambat datang ke sekolah. Saya menggunakan langkah-langkah dalam segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, memvalidasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Perasaan saya setelah membantu siswa yang bermasalah dengan menggunakan segitiga restitusi adalah saya merasa senang dan bahagia karena bisa memotivasi siswa tersebut untuk menemukan sendiri solusi dari permasalahannya. Hal yang sudah baik menurut saya adalah penerapan keyakinan kelas yang sudah disepakati oleh siswa dan guru. Sedangkan hal yang harus saya perbaiki adalah mengubah dari posisi penghukum atau pembuat rasa bersalah menjadi posisi manajer. Sebelum mempelajari modul ini, saya sering menggunakan posisi teman dan pemantau. Jika hal tersebut belum efektif, maka saya menggunakan posisi sebagai penghukum. Perasaan saya saat itu adalah tidak puas dengan apa yang saya lakukan karena tidak membawa banyak perubahan terhadap perilaku murid saya. Setelah mempelajari modul ini, saya berusaha menggunakan posisi manajer. Perasaan saya adalah lebih senang dan bahagia karena bisa membantu siswa saya menyelesaikan masalahnya tanpa merasa dihakimi. Sebelum mempelajari modul ini, saya pernah menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan siswa, tetapi belum maksimal. Tahapan yang saya lakukan adalah menstabilkan identitas dengan memberikan pernyataan
Setiap orang pasti pernah berbuat salah atau tidak ada manusia yang sempurna. Hal lain yang menurut saya penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif baik di lingkungan kelas maupun sekolah adalah membangun komunikasi yang positif antara pihak sekolah dengan orang tua murid, melakukan refleksi dan evaluasi terhadap budaya positif yang sudah diterapkan. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.